Apakah sudah terlihat Ibu Dr. Hinarkania? Kalau di tengah masyarakat, jika kita menulis seorang perempuan yang... Ya, belum nih Pak Sus, soalnya saya agak sinyalnya. Oke. Oke, saya ulangi ya. Kalau di tengah masyarakat, jika kita menulis seorang perempuan yang tidak menerima dirinya perempuan, bagaimana kita menyikapinya? Begitu, Dr. Hinarkania? Ya, betul. Nah, ini juga yang dijadikan klaim oleh para tadi ya interseksionalis tadi ya, para feminis ini yang mengatakan bahwa ini bukan gender ya, perempuan laki-laki itu bukan masalah biologis ya, bukan dari organ reproduksi, tapi apa yang dipikirkan. Nah, makanya orang-orang yang dia punya tubuh dan segala macamnya perempuan, tapi dia tidak mau mengakui kalau dia perempuan, ya satu kita cek dulu dia sudah belajar nggak masalah teori gender ini. Ya karena kalau mereka belajar, ya mereka akan mengatakan bahwa this is my identity. Ya I can think whatever I want gitu ya. Jadi saya berpikir apa yang saya inginkan karena dia spektrum. Ya jadi jenis gender itu, identitas gender itu spektrum. Jadi tidak harus fix kategorisasi perempuan, laki-laki, strict, tapi ada di in between. Nah, ini kalau dia sudah punya pikiran seperti ini, berarti sudah terpengaruh oleh konsep tadi John Money. Dan ada yang dikatakan John Money ini memang sebenarnya dia pedofil ya, mau mempropagandakan pedofil, dan dia bermasalah secara psikolog, tapi teorinya diterima sekarang ya di mana-mana, bahkan di Indonesia. Ya kita tidak pernah mengecek bahwa eksperimen dia dengan orang-orang bayi kembar itu sebenarnya mereka eksperimennya gagal ya sehingga bunuh diri dengan teori gender ini, tapi nggak pernah dipublikasikan secara adil. Nah itu jadi kita lihat dulu pertama, observe dulu apakah pikirannya dia itu kalau misalnya yang dia sudah terpapar dengan pemikiran itu ya terapinya pikiran. Ya kita ajak diskusi, kita ajak masuk tadi dengan teori keagamaan, dan kita bilang bahwa apa yang kita pikirkan itu bisa salah. Bisa kan saya misalnya Pak Sus mengatakan saya ini tomat. Pak Sus pasti akan ketawa. Karena secara fisik apapun ya saya ini manusia. Ya karena dana inilah kenapa interseksionality ini dianggap modern, karena postmodern itu tidak ada objektif terus, tidak ada kebenaran yang objektif. Ya, orang bisa mengklaim apa saja ya, dan kita harus respect ya, itu makanya dia moral relativisme. Nah, ketika saya bilang saya itu tomat, Pak Sus kan, loh gimana? Karena akal sehat saya, common sense dengan ciri-ciri. Sinyalnya terganggu, Bu Dinar. Oh ya. Off cam. Ya, saya off cam aja. Ya, jadi ketika saya bilang itu ya saya tomat ya itu kan orang itu bisa Pasus akan bilang berarti Bu Nina ada masalah mental ini gitu ya, karena manusia itu bisa salah ya, dia memproses sesuatu yang salah gitu. Nah begitu juga dengan tadi ya orang-orang yang mengaku sebagai laki-laki ya, kita lihat kalau dia memang masuk kepada tadi pemikiran gender dan lain-lain berarti ada pikirannya yang salah ya, ada pemikiran dan itu harus diterapi dengan pikirannya dulu. Tapi kalau dia memang nggak kok saya nggak belajar gender-genderan, saya hanya merasa saja gitu ya, ada. Nah itu ada dulu tuh namanya, mungkin Pak Bagus tahu ya, gender identity disorder. Dia jadi memang bisa dari faktor eksternal lingkungannya yang membuat mungkin ibu bapaknya dulu pengen dia jadi anak laki-laki, atau dia mempunyai trauma-trauma tersendiri dan lain-lain yang kadang nggak sadar, yaitu terproses dalam alam pikirannya sehingga dia ada kebencian kalau dia diidentifikasikan sebagai perempuan. Ya ada denial, penolakan. Nah ini diterapi kejiwaannya. Ya maksudnya lebih memang ini aspek
yang harus diterapi secara psikologis. Tapi kalau tadi yang pertama itu dia lebih pada pemikiran. Nah, bagaimana kalau ini yang lebih sulit? Jadi dia sudah memang secara kejiwaan ada problem gender identity disorder tadi, ya. Dia merasa memang secara ada kesalahan pendidikan dan lain-lain. Dan satu lagi dia udah ikut-ikutan gerakan LSM yang pro LGBT dan feminisme. Nah, disinilah nanti ini terapinya harus dua-duanya. Jadi nggak bisa nih kayak begini kalau saya taruh ke seorang banyak teman-teman kita yang konselor ya LGBT misalnya di Peduli Sahabat dan lain-lain, atau ada teman-teman juga nggak bisa kalau dia masih merasa itu normal. Nah, itu karena terpengaruh pola atau worldview atau paradigmanya itu sudah feminis ya. Nah, di situ atau LGBT. Makanya di situ yang pertama harus diterapi dulu pikirannya. Terapi pikirannya dengan diskusi, dengan kita ya banyak ini kan kajian-kajian kepada dia ya, sehingga dia merasa bahwa itu adalah satu penyakit, dia sakit. Nah, ketika dia udah merasa bahwa itu adalah satu mental disorder, penyakit, baru kita kasih ke konselor psikolog yang mungkin lebih ke agama. Jadi memang ada 3 kondisi ya, dari yang mengaku perempuan, mengaku tidak perempuan, ada 3 kondisi. Satu yang pikirannya, ada 2 lebih kepada aspek psikologinya, dan ketiga dua-duanya. Nah, ini terapinya beda-beda. Begitu mungkin Pak Sus. Terima kasih Bu Dinarkan ya. Saya bacakan saja di chat ya. Apa saja yang menjadi ukuran kebahagiaan, kemuliaan bagi laki-laki dan perempuan? Apa saja yang menjadi ukuran kebahagiaan, kemuliaan bagi laki-laki dan perempuan? Apa kesamaannya dari kacamata Islam? Begitu Bu Dinar. Ya, baik. Jadi gini, kalau kita melihat ya, ini saya menggunakan pandangan Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas ya, bahwa kebahagiaan itu bukan state of mind. Ini juga dipercaya oleh beberapa syekh ya, bahwa yang berinteraksi dengan pemikiran barat juga, bahwa dia itu bukan feeling. Ya, jadi bahagia itu bukan feeling, tapi itu conviction ya. Nah, keyakinan. Jadi kalau kalau feeling itu kan kita bisa nih, ketika dapat uang banyak kita bahagia, ketika kita dapat segala sesuatu yang kita inginkan kita bahagia, itu perasaan. Tapi ketika kita mendapat musibah kita sedih gitu ya. Bukan, kebahagiaan itu bukan, tapi dia ultimate conviction. Nah, kenapa? Ketika ya kita yakin dengan adanya hakikat truth ya, kebenaran yang hakiki. Ya, kalau lebih gampangnya dalam bahasa agama itu adalah kebenaran yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Islam. Itu kebahagiaan di situ. Jadi ketika kita tidak meyakini, ya, tidak memiliki keyakinan terhadap kebenaran Islam, nah disitulah kita tidak akan bahagia. Mungkin kita senang, ya, kita dapat ini, dapat itu, kita senang, tapi kita nggak mungkin dapat kebahagiaan hakiki itu di situ. Jadi ini bukan masalah perasaan. Rasulullah itu orang yang banyak mendapatkan penderitaan, ya. Beliau anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Menyusul gitu ya, tetapi pas beliau ada Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, dan juga banyak ujian-ujian, begitu juga nabi-nabi yang lain. Tapi mereka itu tetap bahagia, yaitu ya karena bagi mereka adalah keyakinan akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat mereka yakin akan kebenaran dan adanya reward di hari akhir. Ya, jadi ketika kita udah tahu dulu nih konsep ini, kebahagiaan itu bukan feelings gitu ya. Tetapi lebih kepada tadi conviction, keyakinan yang datang dari keyakinan kita akan kebenaran. Nah, ketika kita meyakini, baru kita melihat apa yang menjadi faktornya nih, perempuan dan laki-laki. Berarti faktor-faktor yang mendukungnya tadi adalah ya, kalau dalam teori Virtue Ethics itu ada 3 jiwa. Ya, ada jiwa nabati, ada jiwa hewani, ada jiwa rasional, jiwa rasional. Nah, untuk bisa mencapai kebahagiaan itu, ini 3-tiganya ini harus balance. Ya, antara kalau jiwa nabati itu lebih kepada reproduksi, kalau hewani dan lain-lain, dan akal ya. Jadi 3-tiganya harus balance. Jadi ketika 3-tiganya balance, disitulah timbul nanti keadilan, dan keadilan ini, kebijaksanaan ini yang membuat seorang itu mulia dan juga tadi bahagia. Nah, bagaimana tadi memiliki kestabilan gitu ya jiwa ini ya, nanti disinilah peran dari syariat, ihsan, Islam itu ya, yang 3 aspek dari Islam ya, terutama nanti dalam masalah
akhlak atau tazkiyatun nafs. Jadi kalau kita lihat kalau dalam tradisi virtue etik ini dalam Islam ini adalah akhlak hati gitu, Pak Sus. Ya, jadi akhlak hati, akhlak dalaman. Nah, jadi kita kalau tidak punya akhlak dalaman ini dan ini kan seperti Imam Al-Ghazali ini menekankan kepada akhlak dalaman. Sekarang orang banyak yang akhlak luarannya sepertinya bagus kan, tapi akhlak dalamannya tidak baik. Nah, makanya ketika ada kerusakan pemikiran kerusakan di dunia Islam, Imam Al-Ghazali itu awalnya pertama apa? Memperbaiki akhlak dalaman. Nah, seperti itu dan virtue ethics ini ya atau tadi ya konsep akhlak dalam Islam dan lain-lain, inilah yang bisa menjadi solusi kebahagiaan. Ya, bagaimanapun orang Barat mencarinya dalam bentuk yoga dan lain-lain, dia tidak akan, karena tidak akan, mungkin hanya sementara, ketenangan sementara ya, tetapi untuk hakikat dia nggak akan bisa mencapai itu, karena sebelum dia bertemu dengan Islam. Bu, saya orang Islam tapi belum bahagia juga, berarti Anda belum balance itu antara fakulti apa tadi ya jiwa-jiwa dalam dirinya itu belum balance. Ya, kita semua belum. Ya, kita semua mujahadah. Nah, ini perlu mujahadah tadi. Ya, kalau dalam konsep tazkiyatun nafs ini mujahadah. Jadi kita memang akan menuju ke sana dan itu terus harus diusahakan. Seperti itu, Pak Sus. Alhamdulillah. Satu lagi nih, Bu. Ya, Bagaimana baik. pandangan Bu Dinar mengenai affirmative action kuota 30% perempuan sebagai bakal calon anggota Dewan sebagai persyaratan parpol di Indonesia? Ini agak politik ya. Ya, Politik apa-apa. ini, bukan agak Tapi politik ini. Ya, makasih. Betul, tapi saya ini Pak Sus, saya tertarik di sini. Kenapa? Karena saya setuju dengan affirmative action. Tapi afirmatif terkait hal yang menjadi kewajiban. Nah, kalau laki-laki punya kewajiban misalnya jadi qawam, berarti dia harus mencari nafkah. Berarti affirmative action bagi laki-laki dia diutamakan dalam mencari pekerjaan, menafkahi. Harus itu. Nah, perempuan ini kan dia tidak dibebani ya kewajiban. Ini affirmative action versi Islam ya tentunya yang saya utarakan. Perempuan itu kan yang menjadi kewajiban apa? Ya, selain adalah di dalam itu Islam adalah menuntut ilmu. Ya, belajar dan juga nanti ada tugas-tugas ke rumah tanggaan ya. Artinya di dalam kalau mereka bilang peran domestik tapi bukanlah peran keibuan gitu ya, Pak istri. Nah, itu yang harus jadi affirmative action-nya. Jadi ketika belajar, saya setuju nih ya bahwa perempuan itu harus diberikan kesempatan juga yang sama dengan laki-laki ya untuk belajar karena itu wajib. Nggak ada perbedaan laki-laki perempuan, semua belajar wajib. Tapi yang harus dipelajari tentunya ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada agama, kepada Tuhan, kepada Allah sebagai hamba itu. Ilmu itu yang harus. Jadi kalau ada dulu ya di dalam masa peradaban Islam, para khalifah, para ulama itu mendorong para khalifah itu untuk apa? Untuk supaya kalian harus wajib memberikan sekolah-sekolah bagi perempuan untuk mempelajari agama, jangan sampai dilarang ya, untuk bisa mereka mengetahui peran dan fungsinya tadi sebagai ibu, sebagai istri. Jadi itu diwajibkan tuh ulama-ulama, pokoknya khalifah harus seperti itu gitu ya. Nah, saya setuju kalau affirmative action-nya terkait pendidikan yang mendekatkan kita terhadap Allah dan mengetahui peran-peran perempuan. Tapi kalau misalnya misalnya Dewan, nah ini harus kita lihat ya, apakah kalau dia duduk di situ dia akan memperjuangkan nilai-nilai perempuan muslimah ya, atau nilai-nilai paling tidak tadi ya akhlak, kemuliaan, bukan juga Islam ya, tapi kemuliaan perempuan pada umumnya. Bukan malah dia duduk di situ tapi memperjuangkan tadi nilai-nilai yang tadi saya bilang kontestasinya ya, feminisme. Nah, bagi saya itu justru hati-hati karena yang memperjuangkan ini ya 30% kuota ini adalah gerakan feminis. Ya, sehingga ini tergantung sekali bagi saya affirmative action kalau untuk di dewan bisa jadi apa misalnya di itu ya, tapi itu harus berdasarkan keimanan. Tolak ukurnya perempuan-perempuan yang menjadi anggota dewan itu harus orang-orang, kalau Yusuf Qaradawi itu pandangannya harus orang-orang yang soleh, dan kedua dia sudah tidak dibebani oleh urusan-urusan anak-anak di rumah. Jadi malah Yusuf Qaradawi itu dalam pandangannya ya yang sudah seperti ibu-ibu ya, anak-anak sudah besar lah gitu ya. Mungkin di sini kita lihat ibu-ibu Ayla ya, dan di KNPK itu udah bisa tuh masuk untuk di ranah politik gitu misalnya.
karena dia sudah tidak dibebani untuk urusan-urusan yang terkait pendidikan anak dan lain-lain. Jadi itu situasional. Saya juga tidak bisa memukul rata, tapi kurang lebihnya gitu Pak Sus. Terima kasih, alhamdulillah Bu Dr. Vinarti Kania. Mari kita berikan applause atau reaction sesuai dengan yang kita sukai untuk Bu Dr. Vinarti Kania. Terima kasih, semoga jadi amal ya Bu. Jazakillah khairan. Saya mohon izin untuk melakukan rangkuman. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Rangkuman dari tadi pagi. Mohon maaf kalau rangkuman revisi saya agak lucu, tapi ya ini catatan saya ya Bapak Ibu. Kemuliaan telah Allah tetapkan sebagai fitrah bagi manusia, bersumber dari Allah yang Maha Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, Salahkek dan Pancasila menurut Pak Bagus Riono hari ini. Kemudian Ustadz Wido, manusia sejati keluar dari batas diri dengan mengikuti warisan narasi Nabi, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah, Bukat Kazid, Fitanat, Hikmah. Kemudian Ustadz Fahmi Salim, kemuliaan manusia ada Allah tunjukkan dalam Al-Quran di 8 hal, sebagai khalifah, poros risalah samawi, malaikat diminta sujud, Allah muliakan di atas semua makhluk, alam semesta diminta tunduk, dikaruniai akal, berakhlak, dan dimuliakan dalam hukum, aspek hukum. Kemudian menurut Ustadz Adian Husaini yang saya catat itu tadi, kita perlu mewujudkan Indonesia adil dan beradab, perlu ada Kementerian Pemberdayaan Keluarga, jadilah guru PKN bagi anak kita dan bagi kita semua agar para siswa paham arah bangsa dan jangan kalah sama monyet. Terakhir dari Ibu Dr. Dinar Dewi Kania adalah kemuliaan dan kebaikan manusia ada pada keyakinan akan kebenaran hakiki, ultimate conviction, begitu ya Ibu Dr. Dinar, kemudian bukan perasaan atau feeling semata. Kemudian dari para peserta tadi sempat saya bacakan, maka hendaknya spirit YDHD hari ini tidak sekedar retorika dan kajian semu semata, menurut beliau hendaknya menjadi tonggak awal kebangkitan kita dalam menegakkan, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Jadi tunggu gerakan aksi nyatanya, menurut Bu Nurmillah Salimah Jambi. Saya kira demikian, mohon maaf atas kesalahan kita semua dan semoga Allah meridhoi. Saya kembalikan kepada Ibu Weni Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Sus dan para narasumber. Sama-sama. Ya, hadirin, demikianlah keseluruhan rangkaian acara seminar kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah kita bertemu lagi di acara webinar yang ketiga dengan tema hukum dan perlindungan kemanusiaan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Mari kita tutup bersama acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto bersama dulu Mbak ini. Nanti kita akan foto bersama Pak ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu hadirin semua, sebelum kita keluar dari Zoom, kita akan mengabadikan momen dengan foto bersama. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya yang akan diabadikan oleh panitia, mohon dibantu. Ya, baik, Mbak Winnie, saya bantu. Siap-siap Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Oke. Ya, selanjutnya, baik, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, ya, 1, 2, 3. Ya, cukup Mbak Winnie. Baik, terima kasih Mbak Rina. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. La anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi ini, terima kasih Pak Sus, terima kasih Bu Dinar, Ustadz Ridho, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya tutup ruang Zoom-nya Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di acara tanggal 16 Juli insya Allah. Amin. Ya, terima